lumayan 3 SKS. Usahakan supaya tidak di-hair. Bagaimana supaya tidak hair? Ya minimal teman-teman ngupload tugasnya, ikut ujiannya, dan hadir terus. Pasti nggak akan hair. Hair itu biasanya jika dia tidak pernah hadir, kemudian tidak pernah ngirimin tugas, ya, kemudian tidak mengikuti ujian UTS dan UAS. Biasanya itu otomatis di hair. Tapi kalau teman-teman ikut terus, hadir terus, nanti bisa dibantu dengan nilai tugas dan nilai absensi. Walaupun nilai UTS UAS-nya kecil, itu ya. Kemarin juga saya bantu tuh beberapa tuh yang harusnya tadinya hair, karena kelas saya masuk terus gitu ya, absennya bagus ya, saya bantu supaya tidak hair. Bahkan saya kasih minimal B gitu. Kemarin kan Petriko Haji ya. Haji yang sering ke depan terus ya. Masa kayak saya kasih 60 nilainya kan? Ya, pasti kasih yang terbaik. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Kayak Muhammad Ahfad ya. Ahfad ya. Saya kangennya sih di depan gitu ya, di depan kelas gitu. Saya kangennya di bertatap muka sih, jadi enak. Nggak ada loading, nggak ada apa namanya, gangguan jaringan gitu. Tapi ya teman-teman milihnya offline-nya, jadi kita ngikutin aja gitu. Nah untuk semester besok usahakan pilih offline saja. Nah untuk metode perancangan program ini teman-teman nanti seperti biasa ada ujian UTS dan UAS secara online juga. Ya, jadi semua total jumlah pertemuannya sebanyak 16 pertemuan. Nah, di pertemuan 8, jangan lupa UTS. Kemarin ada beberapa siswa ya, yang saya ingat itu Rian. Ya. Nah, Rian kemarin lupa dia UTS-nya. Pak, saya lupa UTS-nya. Waduh. Nah, jangan sampai lupa lagi nih UTS-nya ya. UTS itu di pertemuan 8. Ya, teman-teman ya. Dan UAS di pertemuan 16. Nah, ini adalah tanggal-tanggal atau pertemuan-pertemuan sakral yang harus teman-teman ingat. Pertemuan 8 sama pertemuan 16. Ini wajib karena ini bobot nilainya 30%. Kemudian ada tugas nanti. Tugasnya saya nggak banyak-banyak, kasihan. Ya. Terutama Dini, Samrotul. Ini takutnya nanti kalau dikasih tugas banyak, aduh. Gitu. Agung tugasnya banyak banget. Kayak gitu. Makanya nanti tugasnya saya diminimalisir ya, supaya teman-teman nggak terlalu pusing dengan tugas-tugas yang lain. Nah, nanti ada kuis seperti biasa di pertemuan 7 dan pertemuan 15. Ini teknis kuisnya gimana? Nanti teknik kuisnya seperti semester kemarin ya. Masih ingat nggak Ji kuisnya Ji? Kuis saya masih ingat nggak? Iya Pak. Ya modelnya seperti itulah ya. Jadi disiapkan aja pertemuan dari 1 sampai 6, nanti saya berikan kuis. Kuisnya bentuk essay atau bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Nggak usah stres dulu ya. Biasanya, lupa pusing gitu. Jangan dulu pusing. Oke, ini saya jelaskan dulu ya bahwa pertemuannya ada 16, di pertemuan 8 UTS, seperti biasa di pertemuan 6 UAS. Ya. Jadi untuk materi Bapak ini nggak ada project. Ada project, akan tetapi nanti ada UTS dan UAS. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, gimana? Mau bertanya, kalau tugasnya itu kayak apa? Nah, tugasnya ada di sini, Teh.
Nah, di RTM di sini. Tapi saya akan akan memangkas tugas ini sesederhana mungkin. Takutnya teteh pusing nanti ya. Nah, ini tugas-tugasnya ya. Yang pertama nih, nanti mahasiswa dapat mendefinisikan permasalahan. Ya. Harusnya sih teman-teman dari sekarang riset nih ke Karang Taruna, remaja masjid gitu. Tapi saya mempunyai dua pilihan. Kalau teman-teman nggak punya waktu, misalkan Pak saya nggak punya waktu, ya udah nyarinya di internet aja, ya nyarinya yang umum aja, yang global aja masalahnya. Nah, jangan misalkan Pak saya memaksakan diri untuk riset nih, gitu. Tapi misalnya teman-teman nggak ada waktu atau misalkan teman-teman sibuk, ya bisa pakai data global aja dari internet. Ya, ini tugas-tugasnya sudah dijelaskan di sini. Namun nanti dalam pelaksanaannya nanti saya resum lagi ya, sesuai dengan kebijakan saya gitu. Jangan terlalu berat lah, kasihan. Takutnya stres nanti haji. Takutnya stres, Pak, saya pusing. Nah, nanti kita ini aja ya. Kita ringkas lagi tugasnya. Kalau kita ngikutin BSI, tugasnya terlalu banyak. Sekarang saya rangkum aja tugasnya supaya nggak terlalu berat. Paling kita bagi kelompok aja ya. Dari 40 ini kita bagi kelompok. Berapa nih? Kalau kelompok kelas lain atau dosen lain udah dibagi kelompoknya belum? Belum fix, Pak. Belum fix ya? Belum fix, Pak. Iya, belum. Kalau bisa Pak 5 aja, Pak. Oke deh. Nanti saya ngikutin ini aja lah ya. 5 orang, Pak. Gimana? 5 orang, jadi totalnya ada 8 kelompok. 8 kelompok terlalu banyak ya? Terlalu banyak nggak 8 kelompok? Terlalu banyak. Iya, Pak. Terlalu banyak. Berarti 4 kelompok aja ya? Iya, 5, Pak. Pak. Iya, 5, Pak. jadi anggotanya 8 gitu. Oh. Kalau 8 kelompok terlalu banyak nggak ya? 5 kelompok aja, Pak, kalau boleh. Nanti anggotanya 8. Iya, benar ya, benar. 5 kelompok aja ya. Oke? Siap, Pak. Ya, 5 kelompok. Ya, Pak. Tapi masing-masing ngerjain gitu. Jangan haji aja yang ngerjainnya gitu. Ya. Oke, nanti minggu depan berarti saya minta kelompok-kelompoknya ya. Disesuaikan aja nanti. Ketuanya siapa, anggotanya siapa. Saya berikan kebebasan nih buat teman-teman. Misalnya kelompok Aldi siapa anggotanya, kelompok Haji siapa anggotanya. Minggu depan store ya. Siap, Pak. Store-nya di WA group aja gitu. Jadi enak, interaksinya di situ aja. Pak, ini sudah ada 5 kelompok. Ini ketuanya, ini anggotanya. Nah, ini tugasnya ada di sini semua ya. Tugasnya ada di sini semua. Nah, paling nanti teman-teman perhatikan ini nih. Perhatikan metode pengerjaannya ya, kayak marginnya, ukuran kertasnya, jarak spasinya, ya kan. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, nanti Bapak nilainya dari ini aja, dari sistematika penulisan, kemudian isinya gimana. Kemudian studi kasusnya, cari yang mudah-mudah aja ya. Udah teman-teman nggak usah riset aja, carinya di internet aja. Kalau riset nanti ribet ya, kasihan gitu. Udah tugasnya banyak,
Tugas Pak Agung, riset lagi. Waduh, pusing ya. Ya udah di internet aja cari masalahnya. Contoh misalkan masalah penggajian, masalah penerimaan mahasiswa baru, penerimaan siswa baru, atau masalah pelayanan kesehatan. Itu nanti datanya bisa cari aja di internet ya. Kalau puskesmas misalnya pelayanan kesehatan gitu ya. Kalau staf kelurahan di sini contohnya kependudukan, KTP, KK dan sebagainya. Kalau di SLTA penerimaan siswa baru ya. Bisa. Kalau di LSM atau yayasan biasanya penerimaan bansos ya dan sebagainya. Kalau di Ibu PKK apa ya Ibu PKK? Data balita biasanya. Data posyandu dan sebagainya. Nah ini nanti ngambilnya nggak harus PKL, tapi ngambil di jurnal-jurnal atau di paper-paper ya, jurnal-jurnal paper-paper yang ada di internet. Nah kamu analisa, oh masalahnya ini, solusinya ini. Nanti kita menggunakan interface-nya seperti apa. Ya. Jadi nggak diwajibin teman-teman untuk melakukan riset di sini. Tapi datanya bisa kita ambil dari paper atau jurnal. Nah, contohnya seperti ini misalnya nih. Nih. Contoh ya pengambilannya. Nah, ini udah sah ya teman-teman, nggak harus riset. Nih, misalnya di Google Scholar. Nah, di sini ya, kita tinggal cari aja. Misalkan teman-teman mau apa nih? Mau ngambil tema apa? Misalkan temanya tentang penggajian. Cari aja di Google Scholar penggajian. Yes, mana Google Scholar? Nih, penggajian. Tuh banyak nih. Ya kan? Cari yang paper-paper yang bagus. Nah, contohnya dari mana nih? Dari IPMI lah misalkan ya. Nah, sistem pengolahan penggajian. Nah, ini udah dapet nih filenya. Jadi kita risetnya secara global aja. Tapi ini nanti dimasukin di reference, di daftar pustaka. Jangan lupa, ini dimasukin nanti di daftar pustaka. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, permasalahannya apa? Nah, ini tinggal dibaca aja nanti. Dimasukin ke tugas kalian. Ya. Tapi tidak hanya mengambil satu paper. Kalau biasanya ya, kalau karya ilmiah itu minimal 10 paper. Nah, nanti kamu banding-bandingin 10 paper ini. Permasalahan satu dengan permasalahan lainnya. Jadi nggak harus riset. Pak, kalau saya riset gimana? Ya boleh, silakan. Nah, contoh Aldi. Aldi kerja di mana, Di? Aldi kerja di mana? Iya Pak, nuju ini Pak, nuju Zoom Pak. Enggak, kerja di mana? Contoh kerjanya di mana? Kita kerja Pak. Enggak, di sekolah enggak? Bantu-bantu enggak? Di sekolah bantu-bantu Pak ada. Di sekolah. Nah, di sekolah kan Aldi bisa mengambil apa misalkan? Mengambil sistem penggajian guru bisa. Tapi kalau misalkan Aldi nggak mau ngambil itu, boleh Aldi ngambil dengan menggunakan jurnal dan sebagainya. Caranya tadi, masuk ke Google Scholar. Jadi Pak minimal 10 referensi ya Pak? Ya, minimal 10 referensi. Pak, saya kesulitan gitu. Misalkan, saya mau ngambil 5 referensi, ya silakan. Karena ini bukan tugas akhir ya. Ini hanya tugas.
Nah, nanti kalau misalkan tugas akhir ya harus benar, harus perfect. Ini tugas ya bolehlah 5 juga nggak apa-apa referensi. Kayak gitu ya. Kalau itu Pak, kalau dapusnya pakai Mendeley atau bebas? Pakai Mendeley dong referensinya. Siap Pak. Luar biasa udah belajar Mendeley. Hebat. Siapa yang ngajarin tuh? Ibu Aib Pak. Bu Aib. Nah, itu bagus ya udah tinggal dilanjutin. Jadi nanti nyimpennya di Mendeley ya. Jadi gampang nanti tinggal insert ya, insert referensinya di situ. Atau misalkan Pak, saya nggak punya Mendeley, kan ada Microsoft Word. Mana nih Microsoft Word? Bentar. Microsoft Word. Nah di Microsoft Word juga ada nih. Nih, gini nih di Microsoft Word. Pilih reference. Nah, pilih reference. Kelihatan di situ? Pilih reference. Aduh, lambat. Kayaknya harus ganti laptop ya. Lem biru Pak. Biru Pak, biru. Nah, ini lambat nih. Nah, nanti pilih reference ya. Nah, reference. Nah, Pak, kalau saya nggak punya Mendeley gimana? Kalau saya nggak punya Mendeley, insert bibliografi. Nah, ini pilih. Insert bibliografinya. Gitu ya, nanti di insert bibliografinya ini agak lambat nih. Nah, baru nanti insert citation. Jadi masukinnya di sini, insert citationnya di sini. Ini saya agak sedikit bermasalah. Insert citation, add new source. Nah, pilih di sini. Nah, di sini masukin. Kalau misalkan dari jurnal, dari buku, boleh nih. Misalnya jadi jurnal. Outdoor-nya Agung, misalnya. Agung Baitul Hikmah. Judulnya apa? Nah, contohnya seperti ini tadi. Nah, contohnya, misalkan teman-teman ngambil dari paper saya, Agung Baitul Hikmah. Misalnya ngambil dari bukunya, nih dari buku saya. Tinggal masukin aja di sini cara cepat membangun website dari nol. Tuh, masukin ke sini. Dari book misalnya. Year-nya 2005. Ini Tasikmalaya. Publisher Andi. Nah, ini bisa langsung. Contoh misalnya. Web adalah sumbernya dari mana, tinggal masukin. Nah, hikmah. Nah, itu kalau nggak pakai Mendeley ya, tinggal masukin bibliografi ini untuk daftar isinya, bikin daftar isinya. Oh, bisa kan? Sama aja, daftar pustaka. Jadi bebas mau pakai Mendeley atau bawaan dari Microsoft Word. Jadi Aldi nggak harus pakai Mendeley kalau misalkan Mendeley-nya berat gitu ya. Bisa pakai menggunakan Microsoft Word.
Ada yang udah belajar ini belum? Atau baru tahu? Ya. Baru. Ya kan? Jadi nanti kalau misalkan kamu mendesain tugas akhir, ya, jadi nggak harus menggunakan Mendeley, bisa juga menggunakan Word dengan memanfaatkan menu reference. Masih ingat kan caranya tadi? Reference, insert citation, add new source, masukin. Kemudian kalau misalkan ingin masukinnya, tinggal diklik aja ini. Kalau mau daftar pustaka, pilih bibliografi. Nggak harus ke Mendeley. Oke, paham ya? Gampang ya? Nanti tugasnya seperti itu, teman-teman. Tugasnya Pani tadi mana tadi? Nah, membuat referensi ini, ya, membuat daftar pustaka ini, nanti disesuaikan dengan template yang sudah disediakan di sini. Ya, luar biasa udah belajar Mendeley ini. Bebas, jadi pilihannya bebas, mau pakai Mendeley, mau pakai Microsoft Word yang otomatis referensi ini bebas. Nah, untuk mencarinya di mana Pak? Mencarinya tadi di Google Scholar, ya, atau di Scopus, ya, atau di Garuda, atau di Fablon, ya, atau dari Sinta, boleh nyarinya. Jadi ada beberapa pilihan. Kalau lupa lagi, buka aja blog saya, Agung Bayatul My ID. Di sini nih, referensi-referensi yang sahih. Jangan referensi yang abal-abal gitu nyarinya. Tapi nyarinya lewat Garuda, lewat Publon, ya, lewat Google Scholar, lewat Scopus, lewat Sinta, atau melalui ORCID. Nah, ini nyari-nyarinya di sini. Kalau mau ke Google, nyarinya di sini. Atau kalau akses cepat, ya tinggal klik aja ini. Nah, contoh seperti ini, Google Scholar saya, gitu ya. Scopus saya. Kalau mau ngambil materinya dari Pak Agung, ya silakan. Saya sudah mempunyai berapa artikel sih. Artikel saya udah banyak. Lebih dari 20 artikel di sini. Kalau untuk belajar ya silakan. Yang mensitasi ada 132 orang, lumayan. Kalau teman-teman nambah lagi, citasinya nambah di sini. Nah, penelitian internasional saya, mana ini Agung Bayatul, kok hilang sih? Agung Bayatul. Penelitian Scopus saya ada 2. Nih, penelitian bahasa Inggris saya, internasional saya ada 2 nih. Silakan boleh. Ya, silakan pakai yang mana aja lah. Kalau nggak pakai yang punya Bapak, ya pakai yang punya yang lain. Baik, cukup jelas ya tugasnya ya. Pak, itu tugasnya nyarinya di mana, Pak? Nah, tugasnya itu nyarinya di sini. Di mata kuliah saya, kemudian pilih yang MPP di sini. Nah, ini udah dijelaskan di RTM-nya di sini. Kelihatan nggak, teman-teman? Nah, sini nih. Nah, tugasnya di sini, namanya RTM. Kalau teman-teman bingung, Pak, tugasnya yang tadi yang mana nih? Saya simpan di RTM di sini.
sub pokok pembahasannya di RTL. Ya, paham ya? Untuk tugasnya nanti silahkan dibaca sama teman-teman semua. Kalau misalkan ada kesulitan, Pak, saya kesulitan nih, ya udah kita kurangi lagi. Pak, saya nggak bisa membuat programnya, ya program yang paling sederhana aja. Nah, contohnya di semester ini kalian belajar program apa? Aldi. Programming, Pak. Nah, pakai web programming, Pak. Misalkan saya pengen membuat program penggajiannya pakai bahasa PHP, gitu. Pakai apa namanya? Teman-teman tuh pakai CI ya, CI. Ya silakan. Di saya juga ada materinya, materi untuk web programming ada di sini mana ya? Nah, ini web programming. Nah, silakan belajar di sini. Kalau mau belajar web programming materi Bapak ya silakan belajar di sini. Saya sudah sediakan videonya. Oke. Saya sudah sediakan tuh videonya. Nih, integrasi CI dengan Bootstrap. Kalau teman-teman mau belajar, Pak, saya mau belajar materi web programming selain dari dosen yang lain, silakan. Saya sudah sediakan semuanya di blog saya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Ya, kita langsung ke materi ini. Nah, materi hari ini kita membahas tentang desain program. Kita membahas tentang desain program. Nah, supaya desain program itu lebih objektif, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Ya, yang pertama, step in program development, di mana kita nanti mendeskripsikan langkah-langkah dalam proses pengembangan programnya. Kemudian kita juga harus memperhatikan program desain metodologi. Jadi di dalam desain program itu ada metodologinya seperti apa. Nanti teman-teman mengenal istilah waterfall, metode waterfall, metode air terjun. Teman-teman sudah belajar belum itu metode waterfall? Belum, Pak. Belum ya? Nah, nanti teman-teman, kalau nggak salah nanti di mata kuliah APSI, ya, analisa perancangan sistem, ada yang disebut dengan metodologi waterfall atau metodologi air terjun. Kemudian kita juga nanti melewati step prosedur versus object oriented programming, di mana nanti pemrograman itu ada yang bersifat OOP, ya, ada yang bersifat prosedural. Tapi kalau untuk saat ini lebih cenderung ke OOP atau object oriented programming, program berbasis objek dibanding dengan prosedural. Ya. Kalau zaman Bapak dulu kuliah, ini lebih ke prosedural. Kalau sekarang lebih ke OOP. Apa bedanya? Ya. Kalau dulu saya bikin label atau text box, nah itu menggunakan coding. Tapi kalau sekarang kita tinggal tarik-tarik aja. Bedanya itu. Kalau zaman dulu, saya membuat teks label, misalnya label di situ program penjualan. Saya itu harus mengetikkan label dot caption sama dengan tanda petik program penjualan. Nah, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang lebih simpel. Kalau sekarang tinggal teman-teman
drag drop. Jadi drag drop langsung double klik tulis aja di sini. Kalau dulu enggak, kalau tipe prosedural kita harus mengetikkan di teks areanya. Kalau sekarang kan enak zaman sekarang sih. Contoh yang lebih simple itu kalau misalkan desain, dulu kita bisa menggunakan Photoshop yang begitu ribet ya. Benar nggak? Photoshop harus klik dulu, ya kan? Harus ini dulu, ya kan? Nah, sekarang hanya menggunakan berbagai aplikasi di smartphone, pakai apa itu namanya, thumbnail design dan sebagainya kan? Tinggal tarik drag, gampang, nggak harus kita apa namanya? Kalau di Photoshop kan harus pakai layer dan sebagainya. Nah itu teman-teman, bedanya prosedural dengan OOP. Nah, kalau sekarang cenderung ke OOP. Kemarin kita belajar Python kan? Teman-teman belajar Python nggak kemarin semester 1? Belajar, Pak. Belajar, Pak. Kamu bisanya apa di Python itu? Di Python bisanya apa? Udah bisa apa? Belum bisa apa-apa, Pak. Nah, Python itu dia adalah aplikasi pemrograman berbasis OOP, Object Oriented Programming. Kita tinggal tarik, drag. Kalau di web programming itu kita menggunakan Dreamweaver. Pernah mendengar itu? Dreamweaver? Atau kita menggunakan apa ya yang OP itu kalau di web programming text editornya itu dengan Dreamweaver atau PHP Designer. Pernah dengar itu? Belum? Belum pernah coba? Halo? Belum, Aldi? Pak. Belum ya? Oke. Dosennya siapa, Pak? Siapa sekarang? Web programming? Pamita, Pak. Pamita. Pamita. Nah, Pamita. Nah, nanti coba teman-teman bertanya ke beliau, Pak, text editor untuk web programming yang berbasis OOP itu apa? Kalau Bapak dulu menggunakan Dreamweaver, karena dia lebih ke pemrogrammingnya, object oriented-nya lebih dapat dibanding dengan Sublime ya. Teman-teman pakai apa? Sublime ya? Xcode juga, Pak. Pakai apa? Lima pakai Visual Code Studio, Pak. Oh iya. Nah itu juga sama ya. Visual Studio itu sama juga. Visual Code Studio itu dia menggunakan OOP juga, Object Oriented Programming. Jadi nggak usah bingung ya, text editor itu mau yang pakai apa, Pak? Misalnya, saya pakai Notepad++. Nah, kalau Notepad++ itu lebih ke prosedural. Karena objek-objeknya itu harus kita gunakan konsep tekstual dibanding dengan drag drop seperti di Object Oriented Programming. Kemudian langkah selanjutnya adalah memperkenalkan algoritma dan Pscode. Introduction to Algorithm and Pscode. Dan yang terakhir, kita harus bisa mendeskripsikan data, ya. Di mana data itu nanti kita deskripsikan sesuai dengan langkah-langkah dan proses pengembangan programnya. Nah, 3 pendekatan yang berbeda untuk desain program, yaitu prosedur driven, event driven, dan desain program data driven. Nah, kemudian pemrograman prosedural dan pemrograman berbasis objek diperkenalkan bersama dengan pengembangan top down dan desain modular. Nah, nanti kita bahas di sini ya. Nah, di sini 7 langkah dasar pengembangan program. Yang pertama adalah mendefinisikan sebuah masalah atau define the problem. Nah, kita mau ini aja, mau mendefinisikan apa nih masalahnya, ya kan? Sampai
masalah tersebut bisa kita temukan solusinya. Nah, untuk tahapan awal ini kita harus memperhatikan 3 komponen ini nih. Adanya inputan, adanya proses, adanya keluaran. Nah, ini terbalik nih modulnya. Harusnya proses ini adalah nomor 2. Jadi sebelum ada keluaran, harus ada proses dulu. Ya, saya ulangi ya. Dalam membantu analisis awal ini ya, atau menentukan permasalahan, nah, kita harus wajib ya, intinya wajib memiliki 3 komponen ini. Yang pertama input, yang kedua proses. Nah, harusnya ini yang kedua nih. Yang ketiga adalah output atau keluaran. Nah, setelah kita mendefinisikan program, nah, kita langkah kedua adalah mencari solusi ya dari langkah-langkah tersebut. Nah, biasanya outline ini terdiri dari sebuah solusi yang mencakup yang pertama adanya step-step ya, atau langkah-langkah permasalahan utama ya yang terlibat. Kemudian ada sub daripada masalah tersebut. Ini opsional. Jika memang masalah tersebut bisa di breakdown. Misalkan masalah A bisa di breakdown jadi A1, A2, A3. Nah, kemudian adanya interface. Ya, adanya interface antar pengguna. Di sini antar muka ini adalah maksudnya ada interface. Ya. Kemudian adanya struktur kontrol utama. Dalam hal ini adanya proses looping atau proses perulangan. Nah, ini adalah sebagai kontrol utama dalam menentukan masalah sebagai mendefinisikan sebuah solusi akhirnya. Kemudian adanya variabel utama atau struktur record, di mana record ini bagian dari file-file. Ya, nah file-file ini adalah bagian daripada data. Data itu didefinisikan menjadi sebuah record. Nah, baru nanti masuk ke logika utamanya seperti apa. Itu langkah-langkah untuk program design development. Kemudian langkah yang ketiga apa, Pak? Nah, langkah ketiga adalah mengembangkan outline menjadi algoritma. Nah, tadi kan udah ketemu nih masalah, kemudian solusi. Nah, baru kita mengembangkan solusi tersebut ke dalam algoritma. Nah, untuk mengembangkan tersebut terdapat 2 langkah ya. Kita bisa menggunakan pseudocode ya. Nah, di mana pseudocode ini adalah pemrograman terstruktur untuk mewakili algoritma ya sebagai sebuah solusi. Nah, contohnya di sana ada, kalau kita bikin program ya, ada namanya istilahnya variabel. Variabel X sama dengan misalkan apa, variabel Y sama dengan apa. Nah, misalkan kita akan mencari variabel Z. Nah, variabel Z itu dihasilkan dari X tambah Y. Misalkan masalahnya mencari algoritma operator tambah misalnya. Berarti nilai Z itu dihasilkan dari X ditambah Y. Seperti itu. Nah, ini memerlukan sebuah urutan ya, di mana pemrograman tersebut menjadi terstruktur untuk mewakili sebuah algoritma. Kemudian yang keempat, kita menguji kebenaran algoritma tersebut. Bagaimana cara menguji algoritma tersebut? Yaitu dengan cara mendefinisikan ya, atau mengidentifikasi kesalahan, sehingga kesalahannya itu dapat dikoreksi. Nah, untuk mengecek kesalahan itu kita bisa menggunakan compile. Kalau di web programming
kita mainnya berarti di localhost ya. Contoh misalnya di localhost, ya kita tinggal tekan F5 di browsernya, ya, di refresh, nanti dia akan muncul. Di compile, uji kebenaran logika algoritmanya, kalau misalkan salah, maka kalau misalnya di PHP ya, maka di situ nanti muncul error kodenya seperti apa. Nah, ini uji kebenarannya tergantung dengan pemrograman yang kita gunakan. Ya. Misalnya kita kalau pakai Python, ya, kita bisa menekan tombol run di sana ya, maka uji compile-nya bisa kita deteksi mana program itu yang kesalahan-kesalahan logika itu bisa kita deteksi lebih dini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mengkodekan algoritma ke dalam pemrograman, di mana algoritma tersebut setelah 4 langkah terpenuhi tadi, design, solution, ya, kemudian testing, ya. Nah, yang kelima ini adalah mengkodekan algoritma tersebut ke dalam pemrograman. Sebelumnya kan kita lancang tuh tadi, contohnya untuk mencari operator penjumlahan, ya, di mana diketahui misalkan par X sama dengan 1, par Y sama dengan 2. Kemudian kita proses misalnya untuk mencari nilai Z, di mana Z sama dengan X tambah Y. Sehingga dihasilkan keluaran, Z itu hasil dari X tambah Y. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama ya, dikodekan dalam algoritma dalam pemrograman. Tergantung pemrogramannya apa. Misalkan Haji sukanya Python, ya udah kita menggunakan platform pemrograman Python. Katanya si Aldi nih, saya sukanya PHP, Pak. Saya sukanya pemrograman PHP gitu. Ya, bisa platformnya nanti yang algoritma tersebut kita terapkan ke pemrograman PHP. Atau saya sukanya C++, ya. Atau saya sukanya Visual Basic. Ya. Nah, silakan disesuaikan dengan algoritma tersebut ke dalam pemrogramannya. Langkah yang terakhir adalah run. Nah, run ini hasil dari compile tadi. Nah, langkah ini menggunakan compiler program. Nah, tadi compiler program sudah dijelaskan ya di step 4 dan di compile, di mana compile itu untuk menyeleksi sintaks errornya. Nah, di run, sehingga nanti di run tidak terdeteksi lagi kesalahan-kesalahan logika yang berjalan. Kemudian step yang terakhir adalah mendokumentasikan dan pemeliharaan program atau maintain. Nah, di sini teman-teman perlu mendokumentasikan hasil program tersebut. Nah, dokumentasi itu dibagi menjadi 2, ada eksternal, ada internal. Ya, kalau internal itu nanti bentuknya hierarki, kemudian hasil data pengujian, algoritma, atau flowchart. Teman-teman udah belajar itu flowchart belum? Teman-teman sudah belajar flowchart belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, itu didokumentasikan ya dalam sebuah flowchart. Nah, itu namanya dokumentasi eksternal. Nah, dokumentasi internal ini dikodekan dalam program. Ya, contohnya tadi par X par Y sama dengan 1. Nah, kemudian pemeliharaan program mengacu pada perubahan ya yang mungkin dilakukan oleh program. Nah, seringkali programmer itu berbeda dari programmer yang pertama kali menulis program. Nah, contohnya seperti ini. Aldi misalkan membuat pemrograman penggajian. Kemudian pemrograman tersebut dilanjutkan oleh Haji. Nah, kemungkinan kalau kita tidak didokumentasikan dengan baik, maka nanti Haji akan kesulitan. Tapi misalkan kalau Aldi mendokumentasikannya dengan baik, contoh Aldi bikin flowchart-nya, kemudian kodenya didokumentasikan dengan baik,
dijelaskan, diberikan komentar, misalnya ini untuk rumus simpan. Gitu. Nah, jadi nanti ketika error, Haji bisa nyari, oh ini rumus simpan nih. Oh ini rumus edit. Nah, jadi nanti tidak ada tidak kesulitan programmer yang untuk melanjutkan program yang Aldi buat. Contohnya seperti itu. Nah, sehingga nanti pemrogramannya lebih terstruktur atau kode ya. Nah, sehingga perawatannya lebih mudah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Aldi membuat program, sebaiknya didokumentasikan agar nanti ketika digunakan oleh programmer lain, bisa melanjutkan. Nah, tahapan ini biasanya sering sering tidak didokumentasikan dengan baik. Karena apa? Karena ingin menghasilkan uang biasanya. Ya, contoh Bapak bikin program, nggak mungkin saya ditunjukin sedetail mungkin, ya kan? Pasti ada bagian-bagian tertentu yang saya tidak dokumentasikan. Ibarat guru silat, dia tidak akan memberikan semua jurusnya kepada muridnya. Nah, seperti ini. Tapi kalau yang baik, ya semua itu diberikan, disusun dengan rapi. Biasanya sih gitu, setiap guru nggak mungkin diberikan ilmunya sepenuhnya kepada muridnya. Nah, begitu juga dengan programmer. Biasanya rata-rata programmer gitu. Bikin program, ketika dia resign, programnya dikasihin ke seniornya, biasanya nggak lengkap tuh dokumentasinya. Nah, itu mengakibatkan kesulitan programmer yang baru untuk melanjutkan. Nah, maka itu diperlukan dokumentasi ya yang baik. Tapi programmer jarang mendokumentasikan pemrogramannya sepenuhnya. Biasanya cuman sebagian lagi ada yang disembunyikan sama dia. Nah, kita lanjut. Prinsip dasar desain pemrograman didasarkan pada kenyataan bahwa sebuah program menerima data inputan tadi, kemudian memproses data, dan mengirimkan data keluarannya. Nah, sejumlah pendekatan tersebut untuk mendesain program ini muncul beberapa pendekatan, diantaranya prosedur driven, event driven, dan data driven. Nah, prosedur driven ini desain program yang digerakkan oleh prosedur. Nah, ini dijelaskan oleh prosedur. Ini sampai jam berapa ya, A? Sampai jam 11.30, Pak. Setengah 6. Oke, masih lama ya berarti. Nah, maaf tadi sama-sama desain program ini digerakkan oleh prosedur yang pertama ya. Nah, pendekatan prosedur driven untuk desain program didasarkan pada gagasan bahwa fitur paling penting dari sebuah program adalah apa yang dilakukan oleh proses. Nah, berarti yang harus dilakukan oleh programmer apa di sini? Yang harus dilakukan oleh programmer adalah mengidentifikasi dan mengatur proses dalam program, di mana ada aliran data masuk dan aliran data keluar. Nah, jadi setiap proses itu tadi harus mempunyai aliran data masuk dan aliran data keluar, sehingga nanti dapat mengembangkan ya setiap fungsi daripada data tersebut menjadi lebih spesifik. Ini teorinya ya. Kemudian teori yang kedua, desain program itu digerakkan oleh peristiwa. Maksudnya apa? Ini didasarkan pada gagasan bahwa suatu peristiwa atau interaksi dengan environment ya dapat menyebabkan program berubah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Di mana tadi identifikasi awal suatu program ini menjadi sebuah sebuah identifikasi yang mewakili sebuah peristiwa, misalnya ketika kita menjalankan MOS ya. MOS itu kita bisa atur ya.
Nah, mouse itu bisa diklik tombol kiri fungsinya buat apa, kemudian tombol kanan fungsinya buat apa. Nah, perintah-perintah tersebut menjadi apa namanya ya? Menjadi status program. Nah, ini sebuah identifikasi daripada desain program yang diperkirakan oleh peristiwa. Nah, jika kalian menggunakan mouse ya, tombol kanan dan kiri itu berbeda kan. Tombol kiri itu biasanya untuk mengcopy ya kan. Tombol kanan itu biasanya jarang digunakan ya. Apa kebalik? Kalau Aldi lebih dominan mana, kanan apa kiri menggunakannya? Kanan, Pak. Kanan ya? Kanan apa kiri? Enggak, kalau mouse kan ada dua nih, klik kanan dan klik kiri. Kalau Aldi itu enaknya di mana? Klik kanan apa klik kiri? Klik kanan, Pak. Klik kanan. Berarti fungsi dari mouse yang Aldi pegang merupakan di sini nih pendekatannya desain program yang dikatakan oleh peristiwa. Interaksi antara environment itu dunia luar ya, yang menyebabkan program itu berubah dari suatu keadaan ke keadaan lain. Kemudian desain program berbasis data. Nah, ini yang teman-teman apa namanya langkah awal untuk menganalisa data, di mana desain program itu harus berbasis dengan data. Nah, data itu diambil dari mana? Nah, data itu kita boleh ambil kalau di apa namanya di karya ilmiah itu ada data global ya, data global itu bisa kita ambil dari tadi sudah dijelaskan di awal, dari paper ya, dari jurnal ya, dari apa namanya tuh, dari paper jurnal maupun dari buku ya. Nah, sementara data yang lainnya kita bisa langsung diambil dari tempat riset. Jadi secara umum dan secara global dan secara khusus. Atau private. Nah, disebut dengan private dan global. Kalau global bisa diambil dari paper, dari buku dan sebagainya. Kalau private di tempat riset. Nah, ini. Nah, data-data tersebut harus didefinisikan ya. Seperti halnya dengan contoh tadi di data driven ya. Nah, ini harus didefinisikan dan diperiksa, yang selanjutnya digunakan untuk menetapkan proses. Sehingga nanti menghasilkan sebuah keluaran ya, atau output, sehingga nantinya bisa digunakan dalam desain program. Kemudian prosedural dan object oriented programming tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kita mau menggunakan secara tekstual ya, terstruktur, atau menggunakan OP atau object oriented programming. Ini ada beberapa pilihan. Kalau rata-rata mahasiswa kita yang saat ini lebih memilih OP karena tinggal drag drop ya, tanpa memikirkan fungsi-fungsi di dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk procedural programming ini didasarkan pada pendekatan terstruktur dan top down. Nah, biasanya ini harus mengidentifikasi pengorganisasi proses-proses dalam program. Ini dipisah menjadi beberapa masalah. Ini bisa menggunakan top-down development atau pengembangan top-down, kemudian modular design atau desain modular. Apa itu top-down development? Ya, pengembangan top-down. Nah, dalam pengembangan desain program top-down, solusi umum untuk masalah diberikan terlebih dahulu. Nah, seperti tadi outline ya, dibagi menjadi beberapa langkah, ya. Kemudian langkah-langkah tersebut akhirnya dapat dirinci ya, sesuai dengan
masalah yang ada sejak awal tadi. Nah, setelah proses pengembangan top down, ini ada namanya proses dekomposisi fungsional. Nah, dekomposisi ini fungsinya adalah setelah mengurutkan tadi langkah-langkahnya secara rinci, akhirnya dibuat, diterapkan ke kode pemrograman. Nah, kelebihannya adalah adanya ketetapan pemrograman yang lebih presisi daripada yang sebelumnya. Nah, kalau kita menggunakan top down ya lebih terstruktur ya dibanding dengan menggunakan OP. Kemudian moduler atau desain moduler, ya pemrograman persaudaraan ini juga menggabungkan konsep yang melibatkan pengelompokan tugas bersama karena semuanya melakukan fungsi yang sama. Di mana desain modular ini ya terdiri dari langkah-langkah atau subtugas di mana solusi program dibagi menjadi bentuk modul program. Di mana desain modular yang baik juga membantu dalam membaca dan memahami sebuah pemrograman. Nah, ada dua solusi di prosedural ya atau di struktur. Ada yang menggunakan top down, ada yang menggunakan modular design. Kemudian ini yang terakhir nih, OP. Nah, ini lebih mengutamakan objek ya dibanding dengan prosedural ya. Nah, di mana objek ini berdasarkan kepada properti ya, berdasarkan pada properti ya. Kemudian berdasarkan kepada tugas-tugas ya. Maksud properti di situ properti, contoh misalkan kita ingin merubah sebuah label menjadi warna merah. Kalau dengan menggunakan OOP, kita tinggal pilih warna merah, maka sebuah label itu berwarna merah. Nah, kalau berdasarkan tadi prosedural, kita harus mendefinisikan secara tekstual. Contoh, misalnya label dot text color sama dengan red. Nah, kalau dengan OOP, kita hanya memilih propertiesnya di sini. Memilih properties, ya. Kita langsung klik aja warna merahnya, maka label itu akan berubah menjadi merah. Nah, seperti itu. Kemudian introduction to algorithm and postcode. Nah, ini nih. Nah, ini telah dijelaskan bahwa Scott itu adalah pemrograman yang terstruktur, ya teman-teman. Pemrograman yang terstruktur. Nah, ini adalah pemrograman terstruktur ya. Nah, sehingga nanti dapat mempresentasikan suatu algoritma yang mudah dibaca dan ditulis dan memungkinkan pemrograman untuk berkonsentrasi pada suatu masalah. Nah, di mana di pseudocode ini pernyataannya ditulis dalam bahasa Inggris. Biasanya kode program itu dibuat dalam bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman misalkan menemukan ya sebuah bahasa pemrograman baru, boleh ditulis dengan bahasa Sunda. Contoh Aldi, Pak, saya menemukan nih untuk membuat label itu saya bisa menggunakan pakai bahasa Sunda. Itu lebih baik. Tapi belum ada sampai saat ini. Saat ini biasanya kode pemrograman itu ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, setiap instruksi ditulis pada baris yang terpisah. Nah, contohnya input, diidentifikasi dulu. Tadi kan seperti contoh var sama dengan X.
par sama dengan Y. Kemudian baris yang kedua proses. Ya, maaf, baris pertama input. Misalkan par X sama dengan 1, dikasih nilai. X-nya 1, Y sama dengan 2, dikasih nilainya 2. Nah, itu contoh input. Kemudian proses untuk menghasilkan Z, misalnya yang ditanyakan Z. Proses penjumlahannya, berarti prosesnya Z sama dengan X tambah Y. Outputnya, berarti outputnya Z sama dengan tadi berapa hasilnya? 3 ya, hasil dari X ditambah Y, 1 ditambah 2 tadi. Kemudian proses yang ketiga, kata kunci dan lekukan digunakan untuk menandakan struktur kontrol tertentu. Nah, ini maksudnya lekukan tuh, misalkan kita ada tanda kurung kurawal, ya, kurung buka, kurung tutup. Kan operator tuh banyak ya, ada operator AND, operator OR, kemudian tanda plus, operator aritmatika tuh plus, min, bagi, ya. Kemudian operator logika tadi AND dan OR, ya. Nah, itu bisa kita gunakan, atau menggunakan tanda apa slash, ya, menggunakan tanda slash, ya. Itu untuk menunjukkan komentar. Nah, itu menggunakan sebuah kata kunci atau ya, bukan digunakan untuk menentukan struktur kontrol. Atau dengan crash bisa ya, dengan simbol crash itu bisa juga. Nah, setiap set instruksi ditulis dari atas ke bawah dengan hanya satu entry dan satu luaran. Jadi setiap pemrograman itu nanti ada yang bentuknya supaya lebih bagus, itu ada yang apa namanya tuh, menggunakan tab ya, agar nantinya bisa dilihat di mana sub bagian daripada masalahnya. Kemudian kelompok pernyataan dapat dibentuk menjadi modul ya. Dan modul itu diberi nama. Nah, kalau di pemrograman OOP ada istilah apa namanya tuh? Turunan ya. Inherentan ya. Nah, itu dapat dibentuk menjadi sebuah modul-modulnya apa gitu. Modul misalnya modul untuk apa namanya itu? Modul untuk rumus simpan, modul untuk rumus edit. Nanti bisa kita panggil modul tersebut. Get simpan, get edit, nah, seperti itu. Jadi setiap modul nanti bisa diberi nama dan bisa kita panggil kembali. Nah, kemudian kalau algoritma apa? Algoritma adalah langkah-langkah yang terlibat dalam menyelesaikan tugasnya, di mana fungsi dari algoritma ini supaya program tersebut tidak ambigu. Ambigu itu dalam arti apa ya? Istilah lainnya ambigu itu tidak jelas ya, tidak jelas. Sehingga nanti jika menggunakan algoritma, prosesnya akan lebih terperinci dan dapat menghasilkan apa namanya, sebuah keluaran yang baik. Ini didasarkan pada tadi input dan prosesnya. Nah, ini sebuah algoritma contohnya seperti ini ya. Nah, algoritma itu supaya tidak ambigu atau tidak apa namanya bermakna ganda. Nah, dalam hal ini contoh misalkan tadi ya saya sudah jelaskan dari var tadi ya, var x, var y, prosesnya misalnya z sama dengan x tambah y ya. Kemudian outputnya dihasilkan dari nilai dari variabel x tambah y tadi. Nah, seperti itu. Baik. Masih menyimak? Sudah ada yang berguguran? Nah, pertanyaan dari saya sekarang. Pak. Pertanyaan dari saya sekarang ya, teman-teman semua. Oke. Masih konsen? Siap? Alwan, mana Alwan? Ya, Alwan. ya, Pak. Oke. Baik, saya ajukan sebuah pertanyaan nih buat Alwan nih ya. Tadi kan saya telah menjelaskan tentang 7 langkah ya, 7 langkah
dalam dalam pengembangan sebuah program atau istilahnya development the program. Nah, ketika saya mengembangkan sebuah program, tentunya saya harus memeriksa ya sebuah algoritma dengan cara mengcompile dari sebuah pemrograman tersebut. Bisa Awan jelaskan ya? Itu ada di tahapan mana, Wan? Dari ketujuh langkah itu. Ayo supaya nggak ngantuk. Yang mana Pak? Compile. Atau teman yang lain bisa menjawab nggak? Bentar. Atau selain Alwan mungkin ada yang bisa menjawab? Keenam, Pak. 6, Pak. Awan, suarana Awan. Maaf ya, bentrok sama Riko ya. Bapak maaf mic-nya. Bapak, maaf suaranya di-unmute. Atau Adit bisa menjawab, Dit? Kita tadi harus mengcompile agar program itu nanti pada saat di test package kesalahannya bisa diminimalisasi. Itu di mana, tahapan mana? Nah, jadi nanti bisa diidentifikasi nih kesalahan logikanya lebih awal. Nah, nanti bisa dikoreksi ini di mana nih kesalahannya? Itu di tahapan mana dari 7 itu? Di tahapan Sabila? Sabila di tahapan mana? Keenam, Pak. Ya, kurang tepat. Di tahapan ke mana, Dit? 6. Kurang tepat. 2, Pak. 2 apa 2? Bapak suaranya di-unmute. 4, Pak. Uji kebenaran algoritma. Tahapan ke berapa tadi? Siapa yang jawab 4? 4. Siapa yang jawab 4? Dimas Takbir. Oh, Dimas. Ya, kenapa Dimas tahapan keempat? Karena langkah ini untuk pengujian algoritma ya, Pak. Iya, pengujian Dari yang algoritma. tadi saya baca. Ya, pengujian algoritma agar apa? Agar programnya berjalan. Agar Tidak apa? ada kesalahan programnya. Agar kesalahan logikanya dapat dicek lebih awal. Sehingga kesalahan tersebut bisa dikoreksi. Oke, masih konsen berarti ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang prosedural ya dengan OOP. Nah, itu apa bedanya? Prosedural dengan OOP. Mungkin ada yang bisa jawab? Sophia? Sophia atau Pina? Nah, tadi kan saya menjelaskan tentang prosedural versus OOP. Mungkin bisa diresum lagi perbedaannya apa? Prosedural dengan OOP tadi. Pina mungkin, Pina. Siapa yang bisa nih?
Pak, kalau nggak salah prosedural itu fokus bagaimana cara menangani masalah gitu pada cara komputer, sedangkan OP fokus ke masalah apa yang ditangani menggunakan komputer. Mungkin lebih apa namanya ya? Lebih detail lagi, lebih rinci lagi gimana? Itu detail. Pak. Siapa tuh siapa? Kalau prosedural itu pemrograman yang lebih tersusun. Kalau OOP itu pemrograman untuk memecahkan suatu masalah. Iya, dalam hal ini masalah apa gitu? Yang terakhir, apa yang dipecahkan masalah? Dua-duanya kan memecahkan masalah. Baik prosedural maupun OOP, dua-duanya sama memecahkan masalah. Tapi bedanya apa? Tadi sudah benar tercara masalah dengan objek. Nah, OOP fokusnya mah kepada Pak dipisahkan dengan set masalah yang berbeda gitu. kalau OOP itu objek, Pak. ya kurang tepat. Gimana? Ayo, tadi saya menyebutkan apa tadi? Masih ingat nggak? Ayo. Tadi sudah benar kalau prosedural itu lebih apa namanya, langkah-langkahnya lebih terperinci ya, lebih terstruktur. Nah, kalau OP itu lebih fokus ke apa? OP ke objek, Pak. Nah, lebih fokus ke objek ya. Yang dimana objek itu memiliki properti tadi kan ya. Ya kan, objek itu memiliki properti. Contohnya gimana properti itu? Ketika kita membuat apa tadi? Membuat sebuah apa tadi? Program pengkajian, Pak. Program pengajian. Bukan, tadi contohnya apa? Kita membuat sebuah label ya. Kalau prosedural gimana caranya? Masih ingat nggak tadi? Kalau prosedural gimana caranya membuat label tadi supaya warnanya jadi merah? Nah, kalau menggunakan OOP Harus bagaimana sih? ketik dulu, Pak. OOP mah pasti paling pakai Piscode, Dreamweaver ya Pak ya. Harus di compile. Bukan, kurang tepat. Tadi Pina, coba Pina tadi. Pin. Ya, kalau prosedural itu kan jadi harus diketik misalnya label, terus text color sama dengan sip. Oke. red gitu. Kalau yang Objek itu di drag, jadi langsung diklik ininya. luar biasa Pina. Oke, luar biasa konsentrasinya Pina. Aduh, luar biasa nih Pina. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi contohnya seperti itu, kita misalkan ingin merubah sebuah teks, label yang warnanya merah, kalau dengan prosedural ya kita harus di text editor itu kita harus ketik, misalnya teks 1 dot tadi font color sama dengan ya red, misalnya kalau di OOP ya kita tinggal drag drop aja, tinggal pilih aja di properti colornya merah. Oke. Pertanyaan berikutnya luar biasa nih konsen. Nah, di apa namanya tadi? Di sebuah desain program tadi ya, ada istilahnya, ada 3 tuh istilahnya tuh ya dalam mengembangkan sebuah pemrograman itu tadi. Adanya apa 3 komponen yang harus kita susun ya. Tadi kan di development itu ada define the problem. Nah, langkah awalnya itu ada 3 kan? Nah, itu coba sebutkan apa aja langkah awalnya. Langkah awal ketika kita menganalisis sebuah masalah. Itu ada 3 tadi. Apa saja tuh? Tadi saya sudah jelaskan di awal. Siapa yang bisa jawab nih? Untuk menentukan atau menganalisis, mengidentifikasi sebuah masalah, kita harus menentukan
Ya kan? 3 Mengumpulkan masalah. data, analisis Hah? data, Pak. Adanya apa? Masukan, yang masukan, proses, dan keluaran bukan Pak? Ya, betul Dimas. Adanya proses masukan, adanya input atau masukan, adanya proses, adanya output atau keluaran. Luar biasa Dimas. Nah, contohnya gimana Dim? Contohnya gimana kalau kita membuat algoritma itu? Adanya inputan, adanya proses, adanya keluaran. Kalau kita buat kode-nya gimana? Eh, mungkin itu dulu ya Pak. Lihat dulu masalahnya, terus bikin bikin algoritma buat pemecahan masalahnya dengan masukan, terus hasilnya diproses lalu keluar gitu ya Pak. Iya, ya. Contohnya gimana? Contohnya kita membuat apa tadi? Program penjumlahan misalkan. Gimana nih Ya menentukannya? misalnya penjumlahan, kalau dulu di Python mungkin bikin dulu variabel Nah, seperti pertanyaan. itu. Ya, Lalu ada prosesnya, misalnya variabel prosesnya tambah atau bagaimana, lalu keluarannya di print, begitu Pak? Oke, betul Dimas, luar biasa nih ya. Jadi tadi contohnya seperti itu. Ada inputnya, contoh kita bikin variabel nih, variabel X, variabel Y. Kemudian prosesnya kita menentukan nilai Z-nya, misalnya Z-nya itu dihasilkan dari apa? Misalnya penjumlahan dari X ditambah Y. Nah, nanti outputnya tadi betul. Printnya apa? Printnya misalnya Z. Z itu dihasilkan dari X tambah Y, menghasilkan sebuah keluaran. Oke, luar biasa nih. Berarti saya nggak sia-sia nih ya. 1,5 jam. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman nggak? Atau saya nanya lagi? Boleh? Halo? Halo, Aldi dan kawan-kawan? Hadir Pak, hadir Pak. Jaringan, Pak, jaringan. Jaringan. Ini Pak, Silakan Pak. Jaringan ya. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Nah, di dalam sebuah desain program atau program development ada yang dinamakan tentang dokumentasi program, ya kan, dan maintain program. Nah, coba teman-teman jelaskan bagaimana cara mendokumentasikan program dengan baik. Nah, itu aja pertanyaannya. Di tahap terakhir itu ada dokumentasi program dan maintenance program. Bagaimana cara mendokumentasikan program secara baik? Itu aja pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab? Aldi bisa jawab, Di? Insya Allah Pak ya. Nah, gimana? Ayo. Cara mendokumentasikan dengan baik gimana? Aldi? Yang tadi Pak, secara eksternal dan internal. Ya, gimana Contohnya coba? yang tadi kata Bapak, ketika Aldi ingin mengirim program ke Aji. Nah, Aldi itu bikin algoritmanya dulu dan pesisir dulu, sehingga Aji untuk menerimanya maupun tidak perlu berpikir lagi untuk perkembangan algoritma pada program tersebut. Siap. Oke, ada lagi mungkin pendapat yang lain? Langkah-langkah untuk mendokumentasikan program. Aldi udah bagus sih. Ya, coba ada yang lain nggak? Dan tadi Pak, eta mah secara eksternal, kalau internalnya yang telah dikodekan. Boleh. Ada versi yang lain? Haji, coba Haji. Membuat flowchart-nya Pak. Nah, cara mendokumentasikan ya. Terus selain itu? Terus memberi komen di kodenya. Nah, memberi komen di kodenya. Coba digunakan pakai bahasa manusia. Dirangkaikan kalimatnya. Kayak Aldi tadi. Dalam mendokumentasikan program, ya kan? Dalam Bla, bla, bla. mendokumentasikan program, kita harus membuat flowchart untuk dapat menggambarkan bagaimana alur kerja si program tersebut.
Nah, Lalu kita juga harus memberikan komen pada kodenya supaya kode tersebut kita tahu apa fungsi dari kode tersebut gitu. sip. Oke, terima kasih Ji. Nah, itu Aldi tambahannya ya dia. Siap, Ini Pak. cara mendeskripsikan. Nah, agar apa tujuannya? Agar nanti programmer yang lain ya bisa mengerti apa yang telah dikerjakan sebelumnya. Gitu ya Aldi ya. Ya Pak, apalagi kan kalau di perusahaan-perusahaan contohnya yang berbasis MPC kayak PHP kan itu sangat dibutuhkan kan. Contohnya ada bagian ini, jadi kalau mendevelop satu program juga bisa saling terhubung kalau ada data dokumentasi program itu. Nah, betul ya, model, view, dan controlling ya. Nah, tadi telah dijelaskan ya, pemodelan itu, view itu, dan controlling itu nanti dia berbasis MPC ya. MPC itu biasanya di aplikasi, kalau di di web programming itu CI ya. CI itu dia sudah berbasis MPC, modeling, view, dan controlling. Luar biasa Aldi ya, sudah belajar MPC. Kayaknya udah jago bikin webnya ya. Aldi udah jago kayaknya nih. Tacan, Pak. Itu udah tahu teknik MPC. Luar biasa nih, model, view, controlling. Luar biasa nih ya. Jadi nanti kalau tugasnya Pak Miftah, ya udah tinggal ini aja kali ya. Tinggal diarahkan aja berarti. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lain, saya tutup ya. Perkuliahan hari ini, jangan lupa isi absensinya. Sudah semua ya isi absensi? Sudah Pak, kan tadi sudah 40. Oke, siap. Oke ya. Tugas untuk pertemuan 1 ini tidak ada tugas. Karena belum ada kelompoknya ya. Nah, nanti kelompoknya tolong dibuat aja Aldi tadi sesuai dengan kesepakatan. Kita ada 5 kelompok aja ya, 8 orang. Tugasnya di mana? Tugasnya cari di RTM yang ada di blog Bapak tadi. Nah, itu tugasnya ya. Disusun. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya akhiri aja pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti mata kuliah Bapak selama 1,5 jam ya, luar biasa nih. Ada yang tetap fokus, ya ada yang tidur mungkin. Ya, ada yang belanja dulu. Ya kalau Rona tadi lagi di mana tuh? Lagi di jalan mungkin. Ya semoga ilmunya bermanfaat. Ya semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan seperti biasa, karena waktunya jam 3, berarti kita sholat asar dulu. Setelah sholat asar, baru kita mulai materi. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya izin ini ya. Saya izin.